Perkenalkan, nama saya Magdalena Jeminda, NIM 1903030052, Prodi Sosiologi, kelas B semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di video kali ini saya ingin menjelaskan materi dari buku ketiga dari mata kuliah Gerakan Sosial tentang batas-batas kepemilikan atau kerja online organisasi gerakan sosial terkait keimigrasian. Yang pertama, debat imigrasi. Imigrasi ke Amerika Serikat menjadi sorotan, terlempar ke tengah panggung oleh pernyataan calon presiden, yaitu Donald Trump, yang mengumumkan pencalonannya pada tanggal 16 Juni 2016. Ketika Meksiko mengirim orang-orangnya, mereka tidak mengirimkan orang yang terbaik, melainkan mereka mengirimkan orang yang banyak masalah. Masalah ini telah menjadi berita utama sepanjang musim dan popularitasnya hampir tidak berkurang. Faktanya, landasan dari rencana reformasi imigrasi dari Donald Trump yang menjanjikan tanah Amerika hebat kembali mendapat dukungan dari mayoritas pemilik Amerika Serikat. Ketika ditanya tentang membangun tembok di perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko, 51% pemilih merasa Amerika Serikat harus melakukannya, sedangkan 37% tidak setuju dan 12% tidak yakin. Jumlahnya melonjak menjadi 70% di kalangan partai politik. Aktivis yang akan membatasi jumlah imigran yang datang ke negara itu mengambil dari tugas dari Presiden Paus sebagai Presiden Federasi untuk Reformasi Imigrasi Amerika, dan Stein menyatakan sementara seruan Paus bahwa kita memperlakukan orang lain dengan hasrat dan kasih sayang yang sama dengan yang kita ingin diperlakukan, harus dianut secara universal. Imigrasi tidak hanya mempengaruhi imigran. Imigrasi sangat mempengaruhi negara penerima dan populasi menetap di negara tersebut. Itulah tepatnya mengapa Amerika Serikat dan hampir setiap negara di dunia memiliki undang-undang imigrasi dan menetapkan batasan jumlah orang yang diterima untuk masuk. Dalam hal ini, penduduk menetap Amerika Serikat, mungkin warga negara, dan imigran ilegal harus dilindungi oleh hukum. Dan tampaknya, populasi seperti itu sangat merasa terpengaruh oleh imigrasi. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap undang-undang yang melindungi perbatasan negara membuka pintu bagi konsekuensi berbahaya. Kebanyakan bukan penyelundup narkoba atau pemerkosa, tetapi perbatasan terbuka yang sama yang memungkinkan jutaan orang masuk secara ilegal untuk mencari pekerjaan, tidak terbantahkan memungkinkan penjahat berbahaya untuk masuk juga. Singkatnya, kedua belah pihak peduli dengan hukum dan moralitas, bahkan ketika wacana mereka tentang imigran dan imigrasi berbeda secara drastis. Melihat cara-cara di mana para aktivis membuat makna dan membaginya dengan audiens, mereka mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya menggunakan konsepsi yang sama tentang peran apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum dan moralitas. Fakta bahwa penduduk yang tidak sah diwakili dengan sangat berbeda sebagai imigran, tidak berdokumen versus orang asing ilegal, berbicara banyak tentang bagaimana setiap gerakan berpikir mereka harus diperlakukan.
Solusi berkisar dari mengakui hak dan memberikan jalan menuju kepemilikan formal atau kewarganegaraan, hingga mandat pemindahan dari tanah Amerika Serikat, baik melalui deportasi atau atrisi yang mengakibatkan kepergian sukarela. Gerakan hak-hak imigran atau IR dan kontrol imigrasi atau IC mewakili masalah dalam masyarakat Amerika. Organisasi-organisasi terlibat dalam pekerjaan batas simbolis yang mencakup pengaburan, penyeberangan, pemeliharaan, pemadatan, dan pergeseran. Salah satu strategi yang digunakan oleh aktivis IR dan IC adalah penggunaan situs internet dan media sosial untuk menyebarkan pesan mereka dan meminta seruan untuk bertindak. Amerika Serikat telah lama memiliki reputasi sebagai bangsa imigran, tetapi batas-batas telah ditarik antara kelahiran asing dan kelahiran asli, memperkuat dan memperlonggarkan di berbagai titik dalam sejarah negara tersebut. Upaya untuk mengontrol atau membatasi imigrasi telah muncul pada waktu yang berbeda dalam sejarah Amerika Serikat. Dari Partai Nativis Tidak Tahu Apa-apa pada tahun 1972 dan FAIR didirikan pada tahun 1979. Mereka adalah salah satu organisasi dasar dalam gerakan kontemporer untuk membatasi imigrasi yang mulai berkembang di tahun 1980-an, mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 1990-an, dan sekali lagi pada pertengahan tahun 2000-an. Yang kedua, tentang batas-batas kepemilikan. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk menetapkan perspektif sosiologis budaya di garis depan ketika mempelajari gerakan organisasi sosial, menggunakan lensa teoritis pekerjaan batas dari Guerin pada tahun 1983, secara khusus menguraikan cara-cara di mana para aktivis bekerja dengan berbagai cara untuk mempertahankan, melintasi, mengaburkan, dan menggeser batas-batas simbolis kepemilikan melalui panggilan kriteria hukum dan moral. Di Amerika Serikat, ada batasan sosial yang jelas antara banyak kelompok kelahiran asing dan penduduk asli. Misalnya, imigran sering mengalami ketidaksetaraan ras, agama, budaya, dan kelas. Aktivis hak-hak imigran atau IR bekerja untuk membongkar atau menggeser batas-batas sosial ini dengan terlebih dahulu mengaburkan batas-batas simbolis. Sedangkan aktivis kontrol imigrasi atau IC sebaliknya, yaitu bekerja untuk mempertahankan batas-batas simbolis atau bahkan menggesernya ke arah yang lebih eksklusif. Sangat penting untuk mengenali otonomi relatif dari struktur makna seperti batas-batas simbolis. Seperti yang telah dijelaskan oleh Alexander, pemaksaan ketidaksetaraan dan perjuangan atas keadilan, inklusi, dan distribusi didominasi secara budaya, baik penciptaan dan pemeliharaan ketidaksetaraan maupun perjuangan melawannya secara fundamental, terlibat dalam konstruksi makna, baik untuk kebaikan maupun untuk keburukan. Ini berarti bahwa mereka berorientasi pada batas-batas yang bersifat simbolis. Berkenaan dengan imigran, sebagian besar karya akademis tentang batas-batas sosial dan atau simbolik menggunakan perangkat konseptual batas-batas etnis dan ras. Di masa lalu, terlepas dari bagaimana mereka awalnya dianggap atau diperlakukan, sebagian besar imigran akhirnya menjadi orang Amerika yang berkulit putih. Sebagai agen sosial, mereka menentang batas-batas yang ada dengan meniru dan mengikuti arus yang utama
yang berhasil secara ekonomi mengadopsi bahasa, adat istiadat, dan etos dari rekan-rekan mereka yang lahir asli dari negara tersebut dan memperoleh kewarganegaraan meskipun tidak harus dalam urutan tertentu. Kelahiran asli melakukan bagian mereka dengan mengkonseptualisasikan kembali dan melonggarkan batas-batas antara kulit hitam dan kulit putih, dan struktur ekonomi politik, pendidikan, budaya, dan menginformasikan serta memandu proses batas-batas tersebut. Namun, dengan imigrasi pasca pada tahun 1965, batas-batas rasial telah diaktifkan kembali dan diperkuat baik pada tingkat individu maupun pada tingkat institusional. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.